Berikutnya kami juga ingin dengarkan pendapat Bang Laude. Bagaimana kemudian seharusnya terjadi adalah perang gagasan, tidak saling menjelekkan satu sama lain sehingga kemudian masyarakat juga bukan hanya kebencian yang kemudian mengemuka, tapi ya betul-betul apa yang dimiliki oleh ide-ide yang dimiliki oleh para calon presiden ini, Bang Laude. Kodratinya kita manusia itu kan menginginkan kebaikan, ya, menginginkan yang nyaman, bahagia, hidup sejahtera. Itu secara alamiah kita pasti menginginkan yang itu. Nah, dalam konteks bernegara, ya kita butuh pemimpin sebagai leader, ya sebagai katakanlah sopir yang membawa kita ke situ. Hadirnya pemimpin yang mengabdi, ya, hadirnya pemimpin yang mengabdi ini adalah kepentingan kita semua. Kepentingan saya termasuk Mbak pun. Maka kita semua, seluruh lapisan masyarakat, politisi, akademisi, semua punya kepentingan untuk menjaga itu. Nah, dalam proses ini kemudian, ya marilah perdebatan kita, kriteria-kriteria kita mestinya ya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang rasional, objektif tentang satu. Seorang pemimpin harus seperti apa kompetensinya? Tentu harus di atas rata-rata kita. Kalau sama-sama kita aja udah saya dan Bang Noel aja yang jadi pemimpin kan? Yang jadi presiden. Nggak perlu harus mencari seseorang yang lebih. Ya, dia harus lebih dari rata-rata masyarakat. Ya, kita mari timbang satu persatu, kompetensi pribadi, bagaimana sosial dia, bagaimana kehidupan dia, termasuk bagaimana pendidikannya. Nah, kemudian kita lihat juga pengalaman, track record dalam dunia kerja. Ya, kalau dia seorang anggota dewan, mari kita periksa ya perundang-undangan yang dia hasilkan, bagaimana kemudian mewakili aspirasi masyarakat. Kalau dia seorang akademisi, seorang rektor, ya kalau dia seorang pejabat publik misalkan di gubernur, juga kita lihat semua produk-produknya. Baik itu kemudian yang sifatnya kebijakan, ya, pun yang sifatnya pembangunan fisik, ataupun hal-hal lain yang tidak berupa fisik. Semua bisa diperiksa. Lalu kita bikin kemudian daftar list, yang kita pilih adalah harus yang terbanyak menghasilkan kebijakan, menghasilkan karya yang punya dampak terhadap kebaikan, terhadap kesejahteraan umat manusia. Baik. Dalam bahasa Mas Anies yang selalu meng-highlight amanah ataupun tujuan kita berbangsa, tujuan kita merdeka, yang meminjam bahasa Mas Anies beliau menyatakan bahwa memenuhi janji kemerdekaan. Ya, pemimpin kemudian harus bisa mengantarkan kita pada bagaimana bangsa ini ya, masyarakatnya dilindungi hak-haknya, kemudian terwujudnya kesejahteraan, kemudian terpenuhinya misalkan kecerdasan, ya, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, hidup damai. Nah, dalam konteks ini saya melihat kalau misalkan masyarakat kita ya secara bijak, punya nilai, punya tingkat pemahaman tinggi, insya Allah hal yang sifatnya hoax apa semua itu bisa kita hindari. Hari ini muncul memang ya tugas kita bersama termasuk teman-teman media adalah bagaimana kita mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam hal berpolitik. Itu tujuan kami juga kemudian mengundang para relawan ini. Saya tahu kemudian masih ada yang harus diselesaikan, adu argumen antara Mas Eko dengan Bang Noel, tapi sayangnya waktu juga yang menyudahi pertemuan kita, jadi mungkin bisa dilanjutkan di kesempatan lain. Tapi sekali lagi terima kasih Mas Eko sudah berkenan untuk bisa ikut terlibat dalam perbincangan ini. Bang Laude terima kasih, Bang Noel juga terima kasih. Dan pemirsa, perbincangan ini menutup jumpa kita malam hari ini. Kita akan kembali esok. Saya Putri Viola pamit, selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih.